Hello, I'm Riri Marliana. In this video, we are going to learn about simple past tense. So, I will tell you about simple past. What is simple past tense? The first is the function. Apa sih fungsi dari simple past tense ini? Simple past tense ini adalah sebuah kalimat tenses yang digunakan untuk menyatakan suatu aktivitas atau situasi yang terjadi dengan jelas di masa lampau. Jadi simple past tense ini terjadinya di masa lampau, not now, seperti yesterday, 2 months ago, 2 years ago, like that. Kemudian time signal yang dipakai oleh simple past tense yaitu ada yesterday, yaitu kemarin, and then last week, minggu lalu, last month, bulan lalu, and then ada last morning, last night, tadi pagi, tadi malam, 2 years ago, 2 tahun yang lalu, dan sebagainya, yang penting dalam bentuk lampau. Nah, dalam simple past tense, kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk kedua atau verb 2. Untuk kalimat verbal, terdapat 2 jenis kata kerja atau verb, yaitu ada regular verb dan irregular verb. Lalu, apa sih bedanya regular verb dan irregular verb? Jadi, regular verb itu adalah kata kerja bentuk kedua yang terbentuk dari kata kerja pertama atau verb 1 yang belakangnya itu tuh ditambahin ed atau ed, dan bentuknya sama seperti verb ketiga atau bisa disebut past participle. Sedangkan untuk kata kerja kedua pada irregular verb berbeda bentuknya dengan kata kerja pertamanya. Oleh karena itu, untuk menguasai irregular verb itu kamu harus menghafalkan kata kerja tersebut. Nah, kata kerja irregular verb 2 sama verb 3-nya juga beda. Jadi intinya di regular verb itu verb 2 dan verb 3-nya itu sama. Nah, kalau irregular itu verb 2 dan verb 3-nya itu berbeda. Lalu kemudian ada subjek yang digunakan pada simple past tense. Ada I, you, he or she or it, we, you, and they. Nah, verb to be yang digunakan subjek I adalah was. Dan verb to have yang digunakan pada I itu had. Verb to do yang digunakan pada subjek I itu did. Dan seperti yang dicontohkan pada gambar, you itu you were itu verb to be nya you, verb to have nya you itu had, verb to do nya you itu did, and etc. Kemudian di sini ada rumus simple past tense. Yang pertama ada kalimat positif simple past tense menggunakan pertama subjek, kemudian diikuti verb to atau kata kerja kedua yang tadi udah dijelasin, dan objek. Lalu ada rumus kalimat negatif dari simple past tense, yaitu ada subjek, diikuti did, didn't, or did not, diikuti lagi dengan kata kerja bentuk pertama atau verb 1. Dan juga sebagai tambahan, did not itu bisa juga diganti jadi was atau were ditambah not sesuai dengan subjeknya. Lalu rumus yang ketiga untuk kalimat interrogatif dari simple past tense, yaitu ada did diikuti subjek, lalu diikuti kata kerja bentuk pertama atau verb 1. Di sini ada masing-masing contohnya dari mulai kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Kita bahas dulu yang kalimat positifnya simple past tense. Sesuai dengan rumusnya, di sini yang rumus verbalnya ada subject plus verb 2. Di sini contoh kalimatnya, she bought a new book yesterday. Dia membeli sebuah buku kemarin. Nah, kemudian ada kalimat positif yang nominal, ada subject plus was or were ditambah nominal. The case was hard to solve, yaitu
Kasusnya sangat sulit nih untuk dipecahkan. Kemudian ada contoh kalimat negatif. Yang pertama yang verbal, subject plus did plus not ditambah kata kerja bentuk pertama. She did not buy a new book yesterday. Lalu yang nominalnya, subject plus was or were ditambah not ditambah kata kerja bentuk pertama. The case was not hard to solve. Lalu ada interrogative, kalimat interrogatif yang verbal yaitu did diikuti subjek, lalu kemudian diikuti kata kerja bentuk pertama. Did she buy a new book yesterday? Lalu ada kalimat interrogatif yang nominal, pakainya was or were ditambah subjek ditambah kata kerja bentuk pertama, yaitu ada was the case hard to solve. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.